Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil mujahidina li'ila'i kalimatil Islam. Amma ba'du. Saudara-saudara, pagi hari ini ada hadis yang istimewa yang kebanyakan orang adalah berpikiran sebaliknya. Tapi konsep Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan itu. Yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zada Allahu 'abdan bi'affin illa izan wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rif'atan wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'allahu azza wa jalla, rawahu Muslimun. Yang artinya sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ada tiga. Yang pertama, menama naqasat shadaqatun an mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta benda kalian. Coba bayangkan. Ini ahli ekonomi, kapan uang saya kelong, ya berkurang. Uang saya belanjakan, uang saya berikan, berarti kurang. Itu ahli ekonomi. Tapi lain konsep sedekah ini, bahwa sedekah itu bukan kemudian mengurangi, malah justru akan menambah. Bagaimana bisa menambah? Yang pertama, bahwa sedekah itu adalah sama dengan menanam. Sama dengan menanam. Dan ketika menanam, maka hasilnya pasti akan terjadi dan akan didapati. Karena apa? Menanamnya kepada Allah. Yang memberikan rezeki kita itu siapa sih? Ya Allah. Bukan gaji kita, bukan, itu hanya lantaran semata. Tapi yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Walaupun kita ya bakulan, kita ya macul, kita ya buruh. Tapi hakikatnya yang memberi rezeki itu adalah Allah. Maka ketika Allah itu menjamin bahwa tidak akan berkurang, yakin bahwa itu pasti akan diganti. Biasanya yang semacam ini yang sudah mempraktekkan, tapi kalau belum mempraktekkan koyok-koyok, mosok sih itu terjadi. Ya karena apa? Karena kita dilingkungi atau diliputi terhadap pemikiran-pemikiran orang yang tidak berdasarkan dari Al-Quran maupun hadis. Tapi ketika orang itu sudah mempraktekkan, ya biasanya praktek itu yang pertama, kedua masih belum bisa dirasakan. Kok ngene, itu ujian. Tapi kalau sudah berulang kali, Masya Allah, baru merasakan. Itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mazadallahu abdan afwan ila izzan. Ketika seseorang itu memberikan maaf, maka akan menaikkan derajatnya. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang pemaaf. Mudah memberikan maaf itu adalah ciri khas dari orang-orang yang soleh.
Ciri khas orang-orang yang ahli ibadah itu adalah mudah memberikan maaf terhadap kesalahan orang lain. Jadi mazadallahu abdan bi'afwin ilaizan. Dan yang ketiga adalah wa ma tawadhu ahadun lillahi illa rafa'allahu azza wa jalla. Orang tidak akan tawadhu kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi orang yang tawadhu itu malah justru derajatnya diangkat oleh Allah. Kita yang munduk-munduk, kita rendah diri. Tapi itu kemuliaan, diangkat derajatnya. Tapi dengan catatan, jadi tawadhu itu lillah. Lillah itu karena Allah. Apa maksudnya lillah? Maksudnya lillah itu adalah orang-orang yang memang diistimewakan oleh Gusti Allah. Bukan lillah karena Allah Ta'ala, bukan. Lillah itu yang kita maknani, yang bisa kita artikan, ya orang-orang yang memang dekat kepada Allah. Satu siapa? Ulama, orang-orang yang banyak ilmunya Allah. Itu namanya orang dekat sama Allah. Yang kedua orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang selalu bersedekah karena Allah. Itu mereka kita hormati, ya, ulama, kiai, orang-orang berilmu. Ini adalah orang-orang yang pilihannya Allah. Nah, kalau umpama Anda menghormati itu berarti sama dengan tawadhu lillahi. Jadi bukan lillahi itu terus hanya niat karena Allah. Niat karena Allah tapi yang ditawadui wong sugih malah yo ora nek manfaate. Jadi palah barang siapa yang tawadhu kepada orang kaya maka zahaba sulusadinihi. Sepertiga agama kamu adalah hilang kalau umpama hanya karena pangkat dan jabatan. Oh Pak Camat sugih, Pak Bupati sugih munduk-munduk ngambung tangan. Keliru itu, orang berilmu tidak seperti itu. Ya, itulah jadi jabatan karena apa? Pengurus besar partai politik, Pak Manun Sewu, munduk-munduk. Itu kalau kata Rasul, kata Kanjeng Nabi, zahaba sulusadinihi, hilang 2/3 agamanya. Karena tawadhu itu lillah, lillah itu adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Kecuali kalau pejabat-pejabat itu orang yang dekatnya sama Allah tinggi, ya. Ada mungkin dulu itu Gus Dur jadi pejabat itu ya orang dekat. Tapi pantas dihormati. Karena apa? Ahli ibadah juga ilmunya tinggi lah itu. Hah? Jadi itulah yang perlu kita pahami bersama bahwa 3 hal ini adalah merupakan sesuatu yang kadang-kadang orang berbalik pikirannya, tidak sama. Tapi kita yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pasti benar karena Allah selalu menuntun langkah dan apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi. Demikian, mudah-mudahan ada baik dan manfaatnya. Saya akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.